Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memasuki hari ke-24. Tentu harapan kita semua bahwa ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita bisa menyelesaikan ibadah ini sampai akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas atau kewajiban kita selama hidup di dunia ini penting kembali disampaikan berkaitan bahwa tugas dan kewajiban ini selama ini dipahami hanya beribadah saja. Betul bahwa beribadah adalah tugas pokok kita hidup di dunia, sebagaimana ayat Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini bukan hanya tugas satu-satunya. Ada tugas lain yang harus kita emban ketika hidup di dunia, yang ini tidak bisa dipisahkan dari tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Bukti berkaitan dengan ini kita mengetahui bagaimana Bapak kita sekalian, Nabi Adam alaihi salam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dengan maksud inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikanmu wahai Adam khalifah sebagai pemimpin. Berarti ini juga menjadi tugas dan kewajiban kita hidup di dunia, di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya ada tugas lain, tugas yang ketiga selama kita hidup di dunia ini. Apa? Yaitu kita harus memakmurkan alam raya. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah penting dari yang pertama dan yang kedua. Huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menempatkanmu wahai manusia di muka bumi ini, wasta'marakum fiha, supaya kalian memakmurkan alam raya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkesan kalau yang namanya memakmurkan itu adalah kesannya ke masjid, sehingga kalau DKM itu adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Padahal sesungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ini juga adalah tempat sujud. Kata Rasulullah, al-ardu kulluha masjid, bumi Allah semuanya tempat sujud. Makanya tugas yang ketiga kita bukan sekedar memakmurkan masjid, tapi juga memakmurkan bumi yang kita tinggali. 3 tugas utama atau kewajiban kita di dunia ini adalah tugas yang sifatnya satu kesatuan atau satu paket, yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain.
ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, meningkatkan kualitas iman dengan cara semakin sungguh-sungguh dan rajin beribadah, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang, ini sesuatu yang memang harus terus kita lakukan. Tapi juga tugas ini berkait juga dengan tugas yang kedua, yaitu tugas sebagai khalifah, tugas sebagai pemimpin, tugas sebagai leadership. Gitu. Ketika seseorang meyakini bahwa tugasnya bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga sebagai khalifah, itu makanya ketika keyakinan ini dilaksanakan, ketika keyakinan ini kemudian secara sungguh-sungguh direalisasikan, maka efeknya bumi akan makmur. Pertanyaannya, bumi secara umum, gitu, atau kita di Indonesia secara umum, ini makmur atau hancur? Ya, kita bisa menjawab dengan penilaian kita masing-masing. Yang jelas, gitu, ketika ahli ibadah tidak punya upaya untuk melaksanakan sifat kepemimpinan sebagaimana tugas dan kewajibannya, maka kecil kemungkinan bahwa bumi itu akan makmur. Bahkan bumi kita hancur. Sebagaimana gambaran Al-Quran, doharol pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Sudah terjadi kerusakan di darat, di laut, bima kasabat aidinas, berkaitan dengan perbuatan manusia. Manusia yang seperti apa? Satu, manusia yang tidak beribadah. Yang kedua, mungkin manusia beribadah, tapi dia tidak punya kekuatan, otoritas, wewenang untuk mencegah mara bahaya, untuk mencegah kerusakan itu. Nah, oleh karena itu, ketika tugas yang pertama dilaksanakan, tugas yang kedua ternyata diabaikan atau mungkin gitu dianggap sepele, maka kita melihat di samping banyak orang soleh yang ahli ibadah, tapi juga alam dunia rusak, bukan makmur, malah hancur. Kita lihat sekarang secara umum, justru alam dunia kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, gitu, kalau kita gambarkan lebih jauh, bahwa sesungguhnya, gitu, agama kita mengharapkan kita bukan hanya sekedar soleh, tapi kita juga, gitu, diupayakan harus muslih. Ada perbedaan antara soleh dan muslih. Kalau orang soleh adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rajin sholat wajib, sholat sunat. Dia saum Ramadan, dia membaca Al-Quran, bahkan hafal Quran, gitu. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, gitu, ya. Tapi, gitu, itu hanya cukup untuk dirinya, gitu. Hanya cukup untuk dirinya. Ketika sudah sholat sudah dianggap beres. Ketika sudah saum sudah dianggap beres, gitu. Tapi justru tidak ada efek sosial, sehingga kemakmuran yang diharapkan oleh Al-Quran, oleh agama, itu tidak terasa. Sehingga efek sosialnya sangat minim. Gitu. Kenapa? Karena soleh belum jadi muslih. Gitu. Kalau udah jadi muslih, gitu, ini bukan hanya kebaikan untuk dirinya, tapi kebaikan untuk masyarakat secara umum. Kalau kita kaitkan pembahasan ini dengan surat Wal Asri, kita bisa melihat sambungannya, bahwa memang tugas dan kewajiban kita bukan hanya ibadah, tapi tugas dan kewajiban kita juga kita harus punya power, punya kekuatan bagaimana merekayasa sosial menjadi lebih baik, yang ujungnya adalah kemakmuran. Jadi kemakmuran di bumi ini sesungguhnya hanya efek dari orang beribadah, efek yang ahli ibadah itu ternyata melaksanakan tugas suci yang lain, yaitu menjadi pemimpin,
baik pemimpin skala kecil maupun pemimpin skala besar. Kalau kita membaca surat Wal Asri, Allah menggambarkan wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa minus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Bahwa semua manusia pasti akan merugi, kata Allah. Jadi siapapun manusianya itu akan merugi. Tapi oleh Allah dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah jadi orang yang beriman, itu jangan terlalu bangga. Itu hanya baru 25%. Kemudian keimanan kita dibuktikan dengan wa amilus solihat, dengan beramal soleh. Jangan dulu bangga, ini baru 50%. Jadi iman dan amal soleh itu baru 50%. Gitu. Kalau tidak mau rugi, gitu, itu diteruskan. Iman dan amal soleh itu adalah baru soleh secara pribadi, gitu. Maka kalau ingin, gitu, kebaikan kita sebagai orang soleh juga itu ternyata dirasakan secara umum oleh masyarakat, sehingga lahir yang disebut kemakmuran sebagai tugas juga kita sebagai manusia di bumi, maka harus keluar watawasau bil haq tambah 25%, watawasau bis sabr tambah 25%, jadi 100%. Nah, oleh karena itu, gitu, kalau kita tidak ingin celaka, kalau hidup kita di dunia, di bumi ini makmur, maka tugas kita itu harus melaksanakan 3 perkara yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bukan hanya orang soleh, tapi kita juga jadi orang muslih. Insya Allah, manakala ketiga perkara ini bisa kita laksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan beriringan, maka insya Allah bumi kita bukan hancur, tapi insya Allah akan makmur. Nah, di bulan yang penuh barokah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita bagaimana dengan ibadah di bulan Ramadan. Bukan hanya kesalehan pribadi, gitu, sebagai wujud dari keimanan yang kita tingkatkan, tapi juga kesolehan sosial. Leadership, kepemimpinan, kekhalifahan kita juga ditunjukkan, apalagi pada saat Ramadan ini masih mewabahnya COVID-19. Upaya-upaya walaupun mungkin masih dianggap kecil, walaupun banyak orang Islam yang belum punya otoritas kewenangan yang luas, minimal laksanakan otoritas yang mampu, dia emban. Dan ini harus terasa di masyarakat sekitar, sehingga bumi makmur ini minimal di sekitar kita kecipratan kemakmurannya, karena diri kita bukan hanya menjadi orang soleh, tapi juga menjadi orang muslih. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sudah menggambarkan masalah ini. Bada'al Islamu ghoriban, Islam datang kuroba. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna inda fasadinas. Mereka yang muslih, mereka yang membereskan urusan-urusan umat. Kalau mau membereskan urusan-urusan umat, maka diperlukan bukan kesolehan pribadi, tapi kesolehan yang lain. Disebut juga adalah punya sifat leadership, punya sifat kepemimpinan. Mudah-mudahan dengan wasilah di bulan Ramadan ini kita kembali teringat, termotivasi untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas suci kita di dunia ini. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dalam keadaan asing, wa sayaudu ghoriban, nanti juga akan datang Islam dalam keadaan asing. Patuba lil